Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Rizandi. Yes, di pertengahan tahun 2025 ini ada gebrakan baru dari Aska, yaitu Aska X5. Ini helm baru dari Aska, dan kalau misalnya nginget-nginget lagi Aska, gue pernah review helm Aska tuh yang varian retronya, karena emang Aska itu punya tagline Aska itu klasik, cuma sekarang gebrakan barunya mereka ngeluarin helm open face dengan karakter yang sporty seperti ini. Desainnya cakep dan harganya kalah cakep, harganya cuma 200 ribuan aja. Dan untuk detailnya, sekarang kita bakal bahas soal Aska X5 ini. Oke, sekarang kita bakal ngebahas soal detail dari helm Aska X5 ini. Jadi kalau misalnya pertama kali gua megang helmnya, gua ngeliat si helmnya gitu ya. Dan poin pertama yang buat gua menarik itu soal desain dari helm Aska X5 ini. Buat brand yang pertama kali ngeluarin helm sporty, ini menarik sih. Untuk desainnya gua bilang ini menarik. Untuk desain dari Aska X5 ini, tampilannya sporty tapi tetap simple. Spoilernya dia ini built-in, jadi bukan spoiler tambahan, bukan extended, cuman dia part of bodinya untuk spoiler di area belakang ini. Dan untuk spoilernya, bukan spoiler, tapi untuk intake ventilation di atas, di depan di sini, untuk intake ventilationnya dia fix tanpa ada mekanisme, jadi ini bakal terbuka sepenuhnya. Ada bahan, dia menggunakan bahan ABS yang punya bentuk berjaring itu di tengahnya, dan bentukannya bukaannya cukup luas, lekukannya enak, ngeliat bagian atasnya dia lekukannya enak, dan untuk bagian belakang pun dia simple tapi kesan sportinya kuat di sini gitu ya. Dia spoilernya seperti gue bilang tadi, ini spoilernya sudah built-in menyatu dengan si bodinya dan tidak ada exhaust ventilation. Lekukannya enak dan ya buat sebuah brand yang pertama kali ngeluarin helm varian sporty, ini desainnya menarik sih. Ini menarik banget buat gue. Ditambah lagi untuk visornya di sini dia menggunakan visor light smoke yang bentuknya simple, semi flat, dan ada roll di bagian bawahnya di sini. Itu juga poin yang oke buat gue. Jadi secara keseluruhan desainnya beneran simple dan sporty banget. Ini pas sih untuk desain dari si Aska X5 ini. Dan untuk bagian lekukan bagian si chin guardnya atau cheek guardnya, guard bagian pipi di sini, bentar. Nah ini adalah lekukan lagi ke area dalamnya. Jadi ngasih kesan seperti ada dimensi yang berbeda dari bagian cheek padnya dan bagian si bodinya. Padahal ini menyatu karena ini satu body part ya gitu. Dia menyatu, cuman lekukannya cukup dalam dan ngasih kesan lebih dinamis untuk area di pipinya. Itu juga gue suka untuk desain dari si Aska X5 ini. Dan untuk bagian bawahnya di sini, untuk bagian roll karet bawahnya dia simple aja, nggak macem-macem. Dia cuma karet doang. Ada rubber di bagian bawahnya, cukup rapi. Dan untuk bagian open bagian mukanya di sini, shell bagian depan di sini juga pakai rubber, tapi tidak ada telang air yang menonjol. Tapi kalau misalnya gua tutup di sini, ini kelihatannya rapat loh. Ini kelihatannya rapat, oke. Dan waktu kita tekan di sini bisa kelihatan juga di sini kalau misalnya si visornya itu menempel ke si karetnya. Jadi ini juga oke buat gue. Sejauh ini first impressionnya di bagian eksterior ini semuanya oke. Dan untuk record sistemnya, ini record sistemnya juga dia simpel sih kelihatannya di sini. Untuk ngebukanya gue sempat ngebuka tadi karena harus ngelepas si plastiknya. Jadi ini tinggal ditarik doang dan udah kebuka. Jadi sesimpel itu buat ngelepas si visornya. Untuk masangnya pun gampang, tinggal ditekan aja, sesuaikan ke bracket-bracketnya atau si tuas-tuasnya. Nah, udah terpasang lagi. Cuman emang di helm ini di bagian visor belum ada visor lock ataupun push pin. Mengingat harganya cuma 200 ribuan, itu sebuah hal yang sangat wajar. Helm ini tidak dilengkapi dengan push pin untuk anti fog gitu. Jadi kalau misalnya mau kalian pakai anti fog yang universal aja yang ditempel doang, tapi bukan pin lock mereknya gitu. Karena pin lock perlu diselipin, bukan ditempel. Mungkin ada yang lebih murah lagi, itu cuma ditempel doang gitu untuk si anti fognya. Ya tapi oke sih, mengingat harganya ini cuma 200 ribuan aja. Dan untuk materialnya, helm ini menggunakan material ABS. Dia 100% ABS untuk materialnya. Dan bobotnya ini ringan banget. Untuk bobot helmnya, setelah gue timbang, itu cuma 1150 gram aja untuk helm Aska X5 ini. Ini yang gue pakai ini size-nya M. Jadi untuk size M, bobotnya di 1150 gram. Dan untuk size-nya sendiri,
Dia mulai dari size M untuk yang paling kecilnya dan paling besar itu di size XL. Jadi tidak ada size S ataupun double XL. Jadi hanya ada 3 size, M, L, dan XL untuk size helm Aska X5 ini. Lalu untuk ukuran shell untuk si sizingnya dia hanya ada satu shell size dan hanya ada satu EPS size. Dan untuk dimensinya mungkin nanti kalian bisa menilai sendiri waktu gua pakai si helmnya. Cuma untuk di tangan seperti ini ukurannya kurang lebih secara subjektif gue bilang ini masih dalam tahap yang normal, nggak bagol, nggak kecil banget. Ini pas untuk si dimensi helm Aska ini, dan ini ringan banget sih. Rata-rata emang untuk helm berbahan ABS dia ringan, cuma nanti kita lihat detailnya seperti apa untuk bagian ya, interiornya. Untuk sertifikasinya, helm ini sudah tersertifikasi SNI. Jadi sudah oke untuk sertifikasi SNI-nya gitu ya. Cuma tidak ada sertifikasi lainnya untuk helm Aska X5 ini. Oke, ini single visor, dan sebelum kita masuk ke area interiornya, soal lock system, padding, EPS, gue ngingetin sekali lagi, gue ulas sekali lagi tampilan dari si Aska X5 ini secara singkat. Kalian bisa lihat lekukan bagian depannya ini menarik, streamline-nya enak. Untuk streamline-nya dari bagian ventilasi dilakukan juga. Ini lakukan ke area belakang gitu ya, dia sampai ke belakangnya tuh area spoilernya, dan bagian sampingnya pun sama, dia seperti mengerucut dari samping, mengerucut makin menipis ke bagian belakangnya. Lekukannya juga nggak macem-macem, enak ngeliatnya. Area belakang juga lekukannya dia sporty banget, ada kesan adventure, karena nggak terlalu runcing banget di bagian belakangnya. Jadi oke, dan brandingannya di depan ini simple, ada brandingan Aska, dan bagian belakang ini ada tulisan X5 dan Aska di area bawah gitu untuk si brandingannya. Jadi bagian kiri kanannya ini polos. Mungkin kalau misalnya next time ya dengan desain seperti ini, kalau misalnya ada mekanisme ventilasi, itu bakal lebih baik lagi. Ditambah juga ada spoiler yang emang terpisah, extended spoiler, tapi tetap simpel seperti ini, itu bakal jauh lebih baik lagi. Dan ada juga exhaust port untuk melepas uap panas gitu. Cuman itu nggak cuma itu sih yang kita butuhkan, tetap harus di EPS-nya dan juga padding-paddingnya bisa support untuk si ventilasinya, biar ventilasinya pun bisa optimal nantinya gitu. Sekarang kita lihat interiornya seperti apa gitu ya. Interior di bagian bawahnya dulu pertama, soal lock system deh. Untuk lock systemnya ini menggunakan Micromatic Retention System berbahan ABS. Untuk pengunciannya ini masih yang standar menurut gue. Lalu untuk padding-paddingnya juga sini ada aksen kulit, ada emboss Aska juga. Ini menggunakan aksen kulit. Untuk bagian luar di sini ini menggunakan material mesh di sini untuk bagian depannya sebelah sini. Dan untuk bagian dalamnya dia menggunakan kayak bahan-bahan microfiber yang sedikit agak kasar menurut gue untuk si material paddingnya gitu. Cuman ini masih wajar kalau misalnya kalian megang helm-helm di bawah 300.000, rata-rata kulitnya seperti ini atau si fabriknya atau kainnya seperti ini. Sebenarnya tidak terlalu mengganggu, cuman kalau misalnya kalian terbiasa pakai yang premium itu bakal kerasa bedanya gitu. Cuman ini juga masih dalam tahap wajar dan sangat cukup menurut gue untuk mengingat harganya di bawah 300.000 untuk helm Aska X5 ini gitu. Lalu untuk di paddingnya, crown padnya ada brandingan Aska, dan ini sepertinya full menutup. Ntar kita buka. Sekarang lihat juga untuk bagian chin strapnya. Chin strapnya ada lapisan kulit, ada kain juga, cuma tidak ada padding busanya lagi untuk bagian chin strapnya. Jadi hanya ada kain dan juga kulit sintetis di sini. Jadi kesannya tipis untuk bagian chin strapnya. Dan ada kuncian ring di sini buat dicantolin ke jok, ke selipan di bawah jok motor kalian. Ini sangat membantu buat gue, karena gue tidak jarang banget nyimpan di dalam bagasinya, cuma dicantolin doang gitu. Kalau misalnya kalian lihat vlog gue yang kemarin, yang pertama soal ngulik, gue juga nyimpan helm seperti itu, cuma dicantolin doang di bawah motornya gitu. Jadi ini sangat membantu buat gue untuk ada cantolan ringnya. Dan ya sekarang kita bongkar si padding-paddingnya. Kita lihat apakah ada fitur intercom ready di sini, ada speaker intercom atau tidak. Sekarang kita lihat. Oke, sudah terbuka semua untuk padding-paddingnya di sini. Kita lihat si EPS-nya dulu sebelum kita ngebahas paddingnya.
Oke, untuk IPS-nya di sini dia nuansanya gelap. Jadi sebenarnya IPS-nya itu berwarna putih, cuman dia di repaint lagi dengan warna hitam, jadinya kayak hitam doff di sini. Dan lubangnya juga terlihat, di sini ada 2 buah lubang intake di bagian depan, ada 1 buah lubang juga di bagian tengah, itu untuk intake juga sepertinya, dan 2 buah lubang di bagian belakang untuk exhaust portnya. Cuman kemungkinan exhaust portnya itu ya minim sih, karena di area belakangnya di sini tidak ada jalur keluar ya untuk bagian shellnya gitu. Dan good point-nya juga ada channeling systemnya di sini, ada channeling system untuk aliran udaranya. Dan ya nggak basic banget, cuman emang IPS-nya secara subjektif, secara penglihatan gue aja, karena gue tidak bisa menilai sebuah IPS itu oke atau enggak gitu ya dengan data yang lengkap. Ini yang terlihat sama gue emang IPS-nya bukan yang top notch, bukan yang terbaik, cuman ini IPS yang standar di helm-helm umum yang bersertifikasi SNI seperti ini udah sangat cukup untuk dipakai harian, simpel, deket-deket aja gitu ya. Ini IPS-nya udah sangat udah cukup lah gitu dengan harganya yang cuma 100 ribuan aja. Jadi seperti itu. Jadi kerasa banget kok, kalian bisa, kalau misalnya kalian udah sering megang helm, berbagai macam helm, kalian bisa ngebedain IPS yang menggunakan multi density, menggunakan IPS yang berwarna gelap itu seperti apa gitu. Itu pasti kalian bisa membedakan lah. Di situ untuk material IPS-nya. Cuman so far ini oke karena ada channeling systemnya juga. Dan untuk slot speaker intercomnya, sebenarnya dia tidak ada slot yang khusus banget berbentuk speaker gitu ya. Cuman ini ruangannya luas banget. Sangat memungkinkan buat kalian menyimpan speaker di dalam helm ini gitu. Cuman kalian butuh velcro lagi buat nempelin speakernya, itu aja sih. Dan helm ini tidak ada IPS di bagian pipinya, jadi tidak ada styrofoam lagi buat yang teman-teman nggak tahu soal IPS. Jadi ada bentukan seperti styrofoam, seharusnya seperti ini di bagian pipinya. Bukan seharusnya, cuman ada yang tidak. Cuman di helm ini tidak menggunakan IPS di bagian pipi, jadi langsung ke padding aja untuk bagian pipinya seperti ini. Dan ya seperti itu adanya. Kita lihat untuk si padding cheek padnya ini size M, right, menggunakan 3 buah snap button di sini, 1, 2, 3 untuk mekanismenya. Dan ini bagian si crown padnya. Untuk rapnya sendiri, untuk mekanismenya ini tidak ada snap button, tidak ada velcro, ini pure cuma diselipin doang. Di bagian depan cuma diselipin doang, di bagian belakang pun sama, ini cuma diselipin doang. Jadi jadi dengan mekanisme seperti ini sebenarnya gue takutnya sih gampang ngegeser sebenarnya itu sih, kalau misalnya ukurannya kekecilan atau kegedean untuk si crown padnya gitu. Tapi mudah-mudahan tidak, karena ini lumayan tebal untuk yang bagian bidang diselipin ke dalamnya lumayan tebal, mudah-mudahan nggak gampang ngegeser sih. Ditambah juga ini ada neck roll juga yang terpisah. Oke, dan untuk crown padnya juga ini dia sangat menutup, jadi untuk jalur udara kemungkinan susah untuk masuk ke sini, walaupun ya tipis-tipis mungkin bisa, cuman ya sangat minim sekali dengan crown pad yang menutup seperti ini. Kalau misalnya kalian mau memaksimalkan ya tinggal dibuka aja untuk lapisan paling atasnya di sini. Ini tinggal dibuka biar bisa masuk udara ke area dalam helmnya lebih optimal gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk interiornya. Sekarang kita bakal pasang lagi paddingnya dan masuk ke segmen fitment. Gue bakal nyeritain apa yang gue rasakan, impresi awalnya menggunakan helm Aska X5 ini. Oke, sekarang gue bakal bahas soal fitment dari si helm Aska X5 ini. Dan kalau misalnya kalian bertanya-tanya tadi, Bang kenapa nggak dibuka sih bagian neck rollnya di sini? Ini bisa aja dibuka cuman di lem, jadi ntar masang lagi agak ribet. Jadi nggak gue buka untuk bagian neck rollnya di sini gitu ya. Sekarang kita bakal bahas langsung aja soal fitmentnya. Dan untuk informasi size helmetnya ini size M, dan kepala gue itu punya lingkar 56 cm. Jadi biasanya pakainya size S tuh kalau di international size. Cuman dia size paling kecilnya ini di size M untuk helm Aska X5 ini. Sekarang kita coba. Oke, bismillah. Oke. Yang pertama jelas helmnya ini ringan. Helm ini ringan banget dengan bobot 1150 gramnya itu. Ini beneran nggak ada nggak kerasa ada beban di kepala gue. Ini enak untuk bobotnya.
Dan helmnya ini true size, jadi kalau misalnya kalian punya lingkar kepala 5758 bisa pakai size M. Karena ini sedikit agak longgar buat kepala gue, jadi buat kepala gue yang 56 cm ini gue kerasa agak tenggelam untuk si helmnya. Sama topi IPS nya tuh gue ngerasa agak tenggelam. Untuk bagian belakang, bagian lehernya dia menyentuh leher gue di sini. Ini menyentuh banget bagian neck rollnya gitu. Dan untuk bagian cheek padnya ini masih ada gap, masih ada ruang 1 jari antara pipi gue dan juga si cheek padnya. Mungkin buat teman-teman yang punya pipi lebih berisi mungkin bisa lebih enak gitu ya. Kalau buat gue ini nggak nempel gitu, jadi nggak ngerasa dikunci untuk bagian cheek padnya. Jadi yang mengunci itu hanya di bagian crown padnya. Dan untuk bagian mahkotanya atau crown padnya di sini di kepala gue, fitmentnya sebenarnya dia ngunci, cuman kerasa banget paddingnya apa ya, lembut gitu, atau empuk gitu. Kerasa empuknya tuh neken ke semua lingkar kepala gue, jadi itu yang menguncinya. Dan ya kerasa banget IPS-nya buat gue masih terlalu kebesaran, cuman masih oke. Ini helmnya ringan, apa ya, dibilang enak ya enak, tapi nggak terlalu spesial gitu untuk si padding crown padnya buat gue. Cuman masih cukup nyaman, sangat cukup buat dipakai commuting sehari-hari. Ya nggak akan apa ya, nggak akan ribet lah gitu. Ini helmnya rounded menurut gue untuk si bagian crown head shape-nya dia rounded, jadi orang akan ngeluh kalian tinggal pakai helmnya tek udah aja gitu. Cuman kalau misalnya kalian seorang entusias yang udah helmet lovers banget gitu ya, udah coba berbagai macam helm, cara nguncinya beda. Cara ngunci helmnya itu kayak ini helm pure untuk commuting buat harian yang gak ribet, yang gak banyak ini itulah gitu soal fitmentnya. Ini cocok kalian ya pakai aja gitu, jangan ngeluh dan gak akan ngeluh juga. Kalau dipakai harian kayak udah cukup aja sih gitu untuk si padding crown padnya gitu. Untuk cheek padnya seperti yang gue bilang tadi, ini buat gue masih sedikit ada gap. Dan ya kunciannya oke. Dan visornya dia ini light smoke, warnanya light smoke. Oke sih, untuk visornya light smoke-nya enak, ini pas, jadi kita nggak perlu lagi beli visor tambahan yang berwarna gelap. Dan ditambah ini juga helm single visor, dan ini sangat membantu juga di siang hari kalau misalnya pakai light smoke seperti ini. Dan di malam hari ini masih jelas gitu, apalagi di perkotaan yang banyak cahaya, ini aman banget untuk versi light smoke-nya di sini gitu. Enak sih, untuk visornya enak. Oke, karena tidak mekanisme jadi dibiarkan aja, tidak ada tuas mekanisme ventilasi. Dan emang ini ruangan telinganya luas banget, luas banget, sangat memungkinkan untuk memasang speaker intercom. Cuman posisinya mungkin sedikit mundur ke belakang sedikit aja gitu untuk speaker intercomnya. Dan ya, oh ya satu lagi soal kacamata, karena menurut informasinya helm ini punya fitur glasses fit atau wearable glasses. Kalau ngelihat dia ruasnya sih ini udah pasti masuk sih ya, aman banget untuk kacamata karena ruangannya cukup besar, tidak ketahan, ngeganjal telinganya juga. Gagang kacamatanya menempel di telinga gue dengan sempurna, jadi enak. Oke, dan untuk jarak visornya dia sekitar 4 jari area bawah, dan bagian atasnya dia lebih menipis lagi, makin mendekat lagi ke mata gue, jadi nggak terlalu jauh untuk gap dari jarak mata dan ke visornya. Oke, enak sih ya, 200 ribuan, desainnya sporty, fitmentnya cukup oke. Untuk desain ya, silahkan kalian perhatikan desainnya. Area belakangnya simple sih, harusnya simple sih. Dan gimana menurut kalian, apakah helm ini termasuk helm yang bagol atau tidak? Coba tulis di kolom komentar soal sizing helmnya di kepala gue seperti apa terlihatnya. Dan cheek padnya cukup agak maju ke depan di sini, oke juga.
Oke, jadi untuk kesimpulannya, helm ini dengan harga yang sangat terjangkau 250.000 aja. Helm ini cukup menarik dari segi desain buat gue. Dari segi bobot pun juga ini menarik, hanya 1100 gram aja. Dia single visor tapi pakai light smoke. Desainnya simple, elegan. Itu poin menarik buat gue untuk si helm Aska X5 ini gitu ya. Cuman kalau untuk ngomongin soal fitmentnya, ini fitmentnya bukan tidak nyaman, tapi biasa aja untuk fitment dari si helm Aska X5 ini. Buat teman-teman yang seorang entusias helmet lovers yang biasa pakai helm di atas 500.000, 600 sampai ke 1 juta gitu ya untuk open face, itu rasanya berbeda dengan helm ini. Karena helm tersebut, helm yang harganya cukup premium di atas 700 gitu ya. Dia punya density padding yang berbeda, punya konstruksi yang berbeda juga untuk bagian interiornya. Sementara helm ini dibuat dengan standar yang dicukupkan untuk keseharian kalian gitu ya. Itu untuk sehari-hari ini dirasa sangat cukup buat gue gitu ya. Dijadikan helm untuk boncengar atau helm utama atau buat teman-teman yang ojek online, ini sangat membantu gitu ya untuk di si fitmentnya, karena nggak neko-neko, simple banget untuk bagian fitmentnya pun gitu ya. Jadi ya itu konklusi dari gue, harganya terjangkau, harganya cakep, desainnya cakep, fitmentnya cukup untuk Aska X5 ini. Jadi menurut gue ini good point untuk Aska yang ngeluarin helm varian seperti ini. Cuman apakah akan bertahan atau ada helm klasiknya juga yang cukup menarik dari Aska nantinya gitu ya. Itu yang patut ditunggu. Dan ya sekian video dari gue, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua yang lagi cari helm dengan harga yang terjangkau. Ini salah satu solusinya. Dan mudah-mudahan juga Acuan Hobby ini terus berkembang karena support dari teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk supportnya sejauh ini, dan jika berkenan boleh di like, di subscribe untuk video ini, dan subscribe juga channel Acuan Hobby. Dan terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.